Nah, nih guys, sekarang gue lagi di bengkel AMR Racing Jakarta. Nah, sekarang gue lagi bikin YouTube Obeng, obrolan bengkel. Yuk kita lihat ke dalam. Sekarang ngobrol-ngobrol sama yang punya, Mas Amir. Halo, gue Tomo dari Tomo Speed Shop. Nah, kali ini gue lagi ada di bengkel AMR Racing Jakarta. Nah, sekarang di sebelah gue ada Mas Amir nih. Coba perkenalkan dirinya, Mas. Halo, saya Amir dari AMR Racing Jakarta. Nah, ada mau nanya-nanya nih. Awal mula Mas berkecimpung di dunia balap dari tahun berapa? Kalau dari balap, awalnya sih saya dari balap road race lah. Itu sekitar tahun 2007-an lah. 2007 saya balap road race gitu. Kalau di drag emang betul-betul awal ini. Kok bisa ini terjun di drag, ceritanya gimana nih? Jadi gara-gara COVID inilah ya kan, pandemi COVID, balap kan nggak ada tuh. Jadi iseng-iseng ada bos nawarin, "Bang, yuk kita bikin motor drag." Ya udah bos, nggak apa-apa. Tapi saya masih belajar loh, saya bilang gitu ya kan. Alhamdulillah dengan proses itu cari sampai terakhir itu ganti spek yang sekarang ini baru bisa bersaing lah sama yang lain. Berarti itu pas tahun 2021 ya? Iya betul, 2021 bos. Iya, iya. Prestasi apa nih yang udah diraih nih sebagai mekanik dari awal karir hingga sampai saat ini? Prestasi ya dari road race atau dari drag? dari road race ya dulu awal-awal saya kan bareng sama Om Awadis lah ya kan. Terus sekitar 2011 saya udah mandiri, maksudnya udah megang tim sendiri gitu loh ya. Pisah saya sama Om, saya pamitan. Saya pertama itu langsung pegang Honda gitu loh ya kan. Nama timnya Honda Dumasari tahun 2012. Buat main kejurnas Motoprix di situ, alhamdulillah sih berapa kali podium dengan pakai Honda gitu ya. Momen apa nih yang paling berkesan nih dalam perjalanan karirnya sampai saat ini? Paling berkesan saya sih sebenarnya gini loh. Jadi saya paling berkesan ya di dunia balap drag. Karena apa? Kalau di drag juga kan ya joki ya sama sih sebenarnya sama di road race, tapi kalau di drag kan lebih cenderung ke power mesin gitu ya kan. Kalau mesinnya kenceng ya bisa juara gitu. Iya. Apa nih suka dukanya nih sebagai mekanik? Kalau sukanya ya kadang kalau lagi balapan nggak menang kita diomelin sama bos, itu udah real lah ya kan. Oke. Sebagai salah satu mekanik senior dan mekanik top Indonesia nih, berapa bayaran terkecil hingga bayaran terbesar yang pernah didapat sebagai saat menangani tim balap? Jujur kalau misalnya nominal ya lebih besar saya di tim Malaysia lah ya kan. Di road race ya? Di road race gitu ya kan. Cuma semua itu gimana ya, manusiawi lah, nggak mungkin ada yang orang mau dibayar murah atau gimana gitu ya kan. Kita real aja lah ya kan. Iya. Memiliki background sebagai mekanik road race, hal apa yang membuat Mas Amir melebarkan sayap untuk terjun ke drag bike? Karena kalau saya lihat gini loh, hal yang ini di drag bike itu lebih menantang. Lebih menantangnya apa? Kita jalan cuma satu kali, seret. Iya, nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Kalau kita salah setting sekali di situ, udah. Karena kalau road race masih ada race 1, race 1, race 2. Jadi race 1 kita kalah, race 2 kita lawan lagi. Seperti itu. Ada berapa total motor drag dan road race yang saat ini dipegang sama Mas Amir? Kalau motor drag mungkin nggak banyak juga sih Mas, karena saya baru ya kan. Mungkin antara 5 atau 6 lah ya kan. Itu apa aja, FFA atau ya 200? Banyak kan 200. Untuk tahun ini sih 200
Ya mudah-mudahan kita ada 3 tim lah yang 200 gitu loh ya kan. Ya, ya. Nah, kalau FFA cuma ada satu. FFA cuma ada satu karena FFA itu susahnya kita cari jokinya yang lain Ya, udah pada karena itu dipakai. kan kelas bergengsi ya. Kebanyakan betul. joki-joki udah dikontrak. Udah kontrak tim-tim. Udah dikontrak tim-tim besar. Betul Mas. Ya, kecuali kalau kita mulai dari awal tahun Nah. mungkin masih ada dapat pembalap. betul. Kalau kita udah mulai di pertengahan udah susah ya kan. Jokinya udah pada dikontrak semua. Motor apa aja yang pertama kali dikerjakan saat memutuskan untuk ikut meramaikan drag bike Indonesia? Saya ikut bebek 200 injeksi M-King lah. M-King. Kenapa nih bikinnya M-King nih? Karena satu ya spare partnya dia banyak gitu. Ya. Salah satu tujuan Gampang. saya gampang lah. Belinya gampang gitu ya kan. Iya. Nah, Mas Amir kan kebanyakan bikin motor rata-rata M-King nih. Iya. Selain M-King ada bikin motor apa lagi? Buat di drag bike. Buat di drag ada atau di road race? Kalau di road race saya biasanya kalau nggak bikin Sonic ada Honda ada juga. Di liaran juga kemarin sempet nyoba juga bikin Honda gitu loh ya kan. Sonic juga? Sonic juga, Oke. Sonic FFA lah gitu. Cuman emang masih proses setting lah ya kan. Iya. Nah, kenapa nih Mas Amir di road race maupun di drag bike banyakan mekanik-mekanik lebih milih M-King daripada Sonic gitu? Ya nomor satu lah ya kan, maksudnya ya tadi saya bilang itu M-King itu spare partnya gampang kita cari, terus harganya pun nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal gitu. Iya, Contoh kayak cylinder head kalau Yamaha itu mungkin sekitar 600 ribuan lah ya kan. Iya. Kalau Honda bisa 2 jutaan. Wah, jauh bedanya ya? Jauh bedanya di situ. Iya. Nah, sejak turun di drag bike nih, prestasi apa aja nih yang udah diraih sama Mas Amir nih? Di drag bike, alhamdulillah pertama kita ikut event itu event Bodisa, juara 1, juara 2. Itu tahun 2021 ya? 2021. Awal sekali pertama, terus habis itu kita lanjut main IDW. Nah, ya. Ya, IDW kita Di dapat Jogja ya? Iya, di Jogja. Itu dapat 1 sama 4. Di kelas bebek 200 Bebek injeksi. 200 injeksi. Iya. Nah, kira-kira berapa nih biaya untuk bikin satu motor drag kayak FFA atau M-King 200? Sebenarnya sih tergantung partnya juga lah ya kan. Cuman Ya. kalau kita ambil rata-ratanya sih antara 80 sampai 100 lah itu. Itu Di situ. kelas buat bebek 200. Bebek 200. Kalau FFA kira-kira? FFA kurang lebih sih bos, gitu loh ya kan. Jadi tergantung perangkatnya yang mau dipakai seperti apa. Kalau misalnya ada penambahan kayak full pump eksternal sama FPR itu lain lagi gitu. Iya. Nah, kalau itu kan tadi drag nih. Kalau motor road race biayanya berapa dan apa aja sih kelasnya? Kalau di road race kan kalau untuk sekarang dia ada kelas ECU standar, ibaratnya MP5 lah ya, MP5. sama MP5 ECU bebas, terus ada novice sama expert Nah, gitu. kalau MP5 itu satu motor berapa? Satu motor MP5 itu main di antara 60 sampai 70 lah. Udah sama motor satu motor. Udah satu motor. Oke. Terus kalau yang lainnya? Kalau yang lain itu bisa beda-beda sekitar 20 lah, 20 Itu atau MP berapa? MP1, MP3 itu sama aja sih, Bos. Cuman sama bedanya dia semua perangkat-perangkatnya kan sama, cuman dia bedanya di bagian magnet aja gitu loh ya kan. Ya. Magnetnya berubahan apa? Jadi kalau kayak di expert itu magnetnya kan dia boleh pakai rotor lah ya kan. Jadi bisa digeser-geser gitu Bisa, ya? bisa digeser-geser atau maksudnya kita bisa custom seperti apa. Iya. Kalau di kayak di Bisa
bisa pakai magnet yang planus gitu Iya, ya. boleh. Ibaratnya free lah, boleh bebas. Bebas bisa Ah. dirubah. Oke. Kalau berarti kalau MP5 tadi magnetnya standar. Magnetnya standar, tapi boleh dibubut juga sama seperti ibaratnya MP3 lah, contoh lah ya kan MP3 itu bedanya kalau yang MP5 itu kan nggak boleh porting, diameter klep standar gitu ya kan. Kalau yang MP3? MP3 sama MP1 itu bisa, maksudnya klepnya bisa maksimal, bisa sampai boleh digedein. Boleh digedein gitu loh. Oke, baik. Nah, untuk Mas Amir nih, kira-kira bikin motor road race sama motor drag bike lebih sulit yang mana nih? Ya sebenarnya sih karena kita punya data ya kan, jadi mungkin prosesnya itu kita udah ada data, jadi nggak terlalu lama gitu prosesnya. Tapi ya, awalnya emang susah lah, maksudnya kayak di dunia drag bike itu kan ya beda lah sama di dunia road race ya kan, karena kayak ibaratnya ratio itu dibikin matic gitu. Ya, di situ saya banyak belajar lah sama teman-teman ya kan. Karena di road race nggak ada yang dimatikin. Nggak ada dimatikin, karena di road race boleh pakai shifter. Iya. Sama kompresi tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi ya. Ya. Menurut Mas Amir nih, apa kelebihan dan kekurangan mekanik road race sama drag bike di Indonesia? Kelebihan kekurangannya? Ya kelebihannya gini loh, kalau ibaratnya mungkin mekanik drag bike dia lebih detail ya kan. Tapi kurang lebih sih sama lah ya kan, maksudnya mekanik road race sama mekanik drag bike ini kalau emang sama-sama jalan ya sama-sama bagus lah karena gitu ya kan. Karena saya lihat proses setting pun semua kurang lebih, apalagi sekarang zamannya injeksi gitu ya kan. Zaman injeksi itu lebih buat kita setting itu sebenarnya dipermudahkan karena ada data loggernya. Jadi kalau motor kurang apa lebih gampang. Lebih gampang gitu ya kan. Tapi kan masalahnya mekanik drag ini baru mengenal injeksi, kebanyakan mekanik road race lebih dulu kan mengenal injeksi. Betul itu. Jadi semua sih proses lah ya kan. Karena walau teman-teman juga maksudnya yang dia basicnya dari karbu main injeksi, sebenarnya yang penting satu, yakin aja bos. Yakin itu ya kan. Sama setting ya. Ya sama setting. Pasti lama-lama ketemu. Karena kalau injeksi ini kita harus berteman dengan mesin dyno. Gitu mas. Soalnya kalau zaman dulu masih saya balap, jarang lah motor yang di dyno, kebanyakan nyeting di tempat langsung, nyeting di sirkuit. Kalau sekarang kayaknya udah mesti dyno ya. Mesti dyno. Kita cari power dulu. Kalau powernya sama grafiknya udah bagus, kita coba di sirkuit seperti apa jadinya. Baru coba di sirkuit. Ya. Nah, untuk kedepannya target Mas Amir apa nih untuk di drag bike? Target saya sih ya semua orang pasti pengen lah ibaratnya mecahin rekor ya kan. Ya itulah salah satu keinginan saya juga seperti itu. Rekor tercepat di bebek 200 atau FFA. Ya. Nah, selain Mas Amir bikin motor road race sama motor drag, motor lain apa nih yang ada dibikin sama Mas Amir di bengkel? Saya sih bikin dari Malaysia, ada pesanan, maksudnya suruh risetin Benelli 150 cc itu gitu buat kan. road race apa? Buat road race, buat balapan di Malaysia. Seperti itu. Nah, itu cc berapa itu? cc-nya tetap 150. Berarti hampir sama kayak motor bebek juga bentuknya sama seperti motor bebek juga. Nah, Mas Amir nih selain ngebengkel sama bikin motor drag atau road race, ada jual apa di bengkel? Saya sih jual kayak spare part kayak balap, racing gitu ya kan, karena saya juga kadang sering bolak-balik Malaysia, jadi barang apa sering saya beli. Jadi kayak barang-barang Malaysia ya? Ya, barang-barang brand Malaysia kayak gitu blok seperti itu. Kerkas gitu ya? Betul kok. Cam juga cam. Sama saya juga maksudnya di sini di bengkel sini nyiapin ibaratnya servis harian juga gitu, harian atau buat balap, buat San Mori gitu disediain juga gitu. Buat night ride. Ya. Nah, sekian obrol bengkel kali ini bersama Mas Amir. Nah, buat teman-teman yang mau bikin motor road race, drag atau servis harian, silakan datang ke bengkel AMR Racing di Jakarta Utara. Ntar alamatnya di sini ya.
Oke, sampai di sini obrolan bengkel kita. Terima kasih juga buat Mas Amir yang udah nyempetin waktu dan mau direpotin nih sama kita. Siap, Bos. Oke, jangan lupa untuk teman-teman tonton ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Bye. Bye.